Bang Im. Bagaimana kabarnya? Ya, baik. Jadi Bang Im ini dia wartawan apa Bang? Banjar Hits itu Kumparan dulu ya. Ya, Saat ini udah gue pindah jadi wartawan Star Banjar. Oh luar biasa banyak ya. Iya. Jadi kemarin itu liputan tentang rumah lanting ya Bang? Iya, ditugaskan itu pada tanggal 4 Maret kemarin itu saya oleh redaktur ya. Pimpinannya langsung menyusuri budaya rumah lanting ini saat ini udah mulai tergerus gitu. Jadi perlu kawan-kawan tahu, sebenarnya rumah lanting itu adalah rumah yang dia terapung di atas air, dia seperti kapal tapi bukan kapal, dia rumah. Jadi itu di pinggiran sungai. Itu khas Banjar, dia tidak bisa ditemui di daerah lain. Jadi gimana kemarin hasil dari liputannya Bang? Jadi ya di lapangan itu saya menemukan ada 16 rumah lanting yang tersisa di Sungai Martapura ya. Di Sungai Martapura di sana. Kondisinya sangat memprihatinkan karena saya menemui Bapak Husaini. Ketika saya menemui Bapak Husaini, saya diajak pakai klotok. Nah, itu. Iya, klotok Ke perahu mesin Banjarmasin. Ya. Saya menemui sana sekitar nggak sampai 15 menit saya sampai ketemu tempatnya. Ternyata apa? Di sana diperbaiki rumahnya, diperbaiki sampai full, diservis habis itu. Karena apa? Kayu-kayunya dan semacamnya itu rusak, lapuk. Dan itu sangat prihatinkan, katanya setiap tahun harusnya diperbaiki, diganti dan segala macam. Tapi nyatanya kan bantuan dari pemerintah tidak ada katanya. Itu yang sangat prihatinkan. Padahal dijanjikan pernah ingin dilestarikan, dirawat oleh Dinas Pariwisata. Mungkin itu sedikit cerita. Oh, jadi mudah-mudahan ya. Pemerintah bisa memperhatikan rumah-rumah lanting kita itu, karena itu rumah itu sangat bersejarah. Jadi rumah lanting itu, keunggulan rumah lanting itu adalah pertama, dia itu tahan banjir. Kalau kita melihat budaya Banjar itu dia identik dengan budaya sungai. Dia rata-rata rumah-rumah orang Banjar itu di pinggiran sungai. Jadi ada dua tipe rumah orang Banjar. Sebenarnya jenis-jenis rumah Banjar itu banyak. Ada 16 kalau nggak salah sih. Nanti koreksi ya kalau memang salah. Terus salah satu jenis ini, jenis bukan tipe ya, jenisnya itu ada yang di darat, ada yang di atas sungai. Nah, yang di atas sungai ini adalah rumah lanting. Jadi kelebihan dari rumah lanting itu pertama, dia ketika sungai itu kan karena dia di pinggir laut, dia bisa pasang surut. Jadi ketika sungai sedang mengalami pasang atau meluap, kalau bahasa Banjarnya itu baah ya. Jadi dia tidak akan kena banjir. Terus rumah lanting itu keunggulannya dia tahan gempa. Ketika gempa dia nggak apa-apa, soalnya dia kan di atas ini. Iya, menyeimbang. Ya, tahan banjir, tahan gempa, dan juga dia bisa dipindah kemana-mana. Iya. Jadi ketika misalkan kita ada di sungai yang ini, terus kita mau memindahkan rumah kita dengan berbagai macam alasan, misalkan kita mau mencari yang dekat dengan sumber ikan dan lain sebagainya, itu rumah itu bisa diangkut menyusuri sungai seperti kapal. Itu dikaitkan dengan perahu ya Bang ya, bisa ditarik gitu. Mau di mana ditempatkan sesuai keinginan ya, sesuai tempat wilayah yang ditujunya. Luar biasa. Jadi selain bantuan pemerintah, itu sebenarnya kenapa jadi rumah lanting itu, apakah dia ditinggalkan atau gimana Bang? Ya, dilupakan ya lebih tepatnya. Karena saat ini kita hidup di daratan, jadi budaya yang ada di sungai itu otomatis terpinggirkan. Ya, lebih tepatnya terpinggirkan karena apa? Pandangan orang untuk rumah lanting itu apa sih gitu kan? Padahal itu adalah efisien ya. Iya, mungkin. Padahal itu kayak sungai. Urat nadinya Banjarmasin kan dulunya kan. Saat ini rumah lanting itu adalah wajah dulu rumah lanting itu. Jadi kita harus merawat, harus melestarikan. Coba ya, kelebihan dari rumah lanting ketika kita di sana ada 2 jendela yang saya lihat. Ketika kita mau ngopi-ngopi di sana santai, itu kita menghadap sungai dan terpan angin, terpan angin dan segala macam. Saya udah membayangkan ngopi sambil mancing. Betul. Wah, sambil mancing kita enak banget. Sambil manggang dan segala macam. Itulah keunikan dan
keindahan dari rumah lanting. Nah, patut yang dari anak-anak muda, yang khususnya anak-anak benua ya, itu harus tahu lah. Jadi rumah lanting ya, sorry. Rumah lanting ini dia sekarang mulai terancam keberadaannya selain pertama banyak orang-orang yang memilih tinggal di perumahan modern. Sebenarnya kalau di perumahan modern itu pertama kita harus harus bayar biaya cicilan yang nggak murah juga kan. Terus karena kontur tanah Banjar ini sebenarnya dia adalah rawa, jadi ketika rumah modern itu dia tidak mempunyai sistematis seperti rumah Banjar, rumah seperti kita lihat rumah bumbungan tinggi yang itu punya panggung yang lumayan tinggi. Jadi ketika itu banjir atau meluap, maka itu dia tidak bisa tahan banjir, otomatis kan banyak banjiran. Jadi pemerintah itu sering memikirkan bagaimana caranya untuk membangun gorong-gorong, bangun apa. Sebenarnya orang-orang zaman dulu itu dia sudah memikirkan bagaimana cara mengantisipasi banjir. Coba kita lihat struktur rumah zaman dulu, itu sudah beradaptasi dengan dengan alam. Ya, dengan alam wilayah sekitar. Seperti ada yang tahan gempa, ada yang tahan banjir. Kalau kita lihat sekarang itu ya. Jadi sebenarnya rumah lanting ada solusi. Ketika banjir itu solusinya adalah rumah lanting gitu. Iya. Secara sederhana ya. Nah, jadi ketika itu dihilangkan harus dipikirkan juga lah untuk saat ini ya, perkembangan zaman saat ini bangunan itu semakin banyak, tapi drainase nggak diperhatikan, meluapnya air dari sungai dan segala macam itu nggak diperhatikan. Di sela-sela ketika di darat itu banjir, di mana lagi menyalurkan dari kalau nggak ada sungai? Iya kan? Itu sebenarnya kan Banjarmasin itu salah satu julukannya adalah kota seribu sungai. Dan yang sedihnya itu hanya beberapa sungai itu telah mati karena banyak dibuang sampah dan lain sebagainya, dibuat bangunan yang bisa menutupi sungai. Beda kalau rumah-rumah Banjar dulu dia membangun bangunan di pinggir sungai tapi dia menggunakan tongkat beling. Jadi itu dia tidak menimbun. Jadi tidak menghalangi peredaran sungai. Dan yang terpenting jangan buang sampah sembarangan. Itu sangat penting. Iya. Jadi berapa ini jumlah rumah lanting yang ada di Sungai Batapura? Ada 16 ya. 16 rumah, dan itu ada beberapa rumah yang katanya itu tidak terhuni lagi. Ada yang udah lapuk sama sekali, nggak diperbaiki karena kondisi keuangan ekonomi orangnya, keluarganya. Sebenarnya ya kayaknya itu bisa aja sih rumah-rumah yang memang tidak dihuni itu diambil alih oleh pemerintah atau pengusaha bisa juga. Sebenarnya kan ini kan kalau kita lihat Banjarmasin itu kan dia saat ini lagi gencar-gencarnya mempromosikan wisata susur sungai. Dia susur sungai dari Siring Pasir Terapung menuju Pasir Terapung Lok Baintan. Dari itu menyusuri banyak kampung-kampung tuh, ada Sungai Jinga, dan itu kalau bisa kita lihat pengusaha-pengusaha itu membangun rumah-rumah lanting itu sebagai rumah makan atau rumah apa, itu mungkin bisa itu jadi tempat persinggahan para turis-turis. Itu unik lah, Bang. Iya, sangat unik. Dan kita ketika menyusuri sungai itu kita melihat destinasi. Ketika dari Siring itu kita ketika mau melihat rumah lanting itu sekitar 5 sampai 7 menit kita udah sampai. Kita melalui ada kampung hijau, ada kampung biru. Nah, di sisi-sisi kampung hijau biru itu ada rumah lanting. Dan itu yang 16 rumah lanting yang tersisa. Ya, mudah-mudahan itu bisa diperbaiki ya. Soalnya dia kan atap-atapnya atau yang misalkan kayak dinding-dindingnya agak jebol, itu mudah-mudahan bisa diperbaiki. Harapan masyarakat, bukan hanya masyarakat, kita bukan hanya orang yang tinggal di rumah lanting, kita semua sebagai pemuda-pemuda Banjar mengharap budaya tetap lestari. Rumah mungkin itu aja. Thank you waktunya Bang Rahim. Siap. Mudah-mudahan bisa kita ulas lagi ya. Mungkin nanti kita langsung ke tempat aja Bang Rahim. Oke, nanti sama Bang Rahim ya. Bisa. Saya ajak lah. Oke, thank you Bang Rahim. Waalaikumsalam.